Nah, kemudian ada sedikit cerita menarik nih guys dari pemberian bonus di Amerika Serikat ini, yaitu pada awal tahun 1902, JP Morgan and Company telah berhasil memecahkan rekor dengan memberikan masing-masing para pekerjanya gaji 1 tahun penuh sebagai. Masih bersama saya, Rian Darmawan, di Ruang Terbuka Hijau. Oke guys, pembahasan kali ini terkait dengan THR. Nah, gimana? Apakah THR kalian udah habis atau masih ada guys? Ya, dari sekian lama ini, setiap kali menjelang peringatan hari raya, kita pasti sering mendengar dengan yang namanya THR. Nah, jadi sebenarnya kapan budaya THR itu dimulai? Dan kemudian siapa pencetus dari adanya budaya THR ini? Yuk, kita bahas lebih detail terkait dengan asal-usul mengenai budaya THR tersebut. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar saya semakin semangat untuk ngebuat konten buat kalian. Jangan lupa share ya. Yuk. Ya oke, mengutip dari sumber Wikipedia, tunjangan hari raya atau yang biasa kita kenal atau kita sebut sebagai THR merupakan sebuah pendapatan non-upah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia, di mana THR ini wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Hari raya keagamaan yang dimaksud di sini adalah Idul Fitri bagi para pekerja yang beragama Islam, Natal bagi para pekerja yang beragama Katolik dan juga Protestan, Nyepi bagi para pekerja yang beragama Hindu, Waisak bagi para pekerja yang beragama Buddha, dan kemudian Imlek bagi para pekerja yang beragama Konghucu. Dan kemudian pemerintah Indonesia sendiri menetapkan peraturan mengenai THR ini melalui Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya bagi para pekerja atau buruh di perusahaan. Adapun peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 8 Maret tahun 2016. Dan di dalam pasal 3 nomor 2 dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 yang menyebutkan bahwasannya para pekerja yang mempunyai masa kerja selama 1 bulan diberikan proporsional sesuai masa kerja, di mana ketentuan ini ternyata berbeda dari peraturan sebelumnya, yang mana menetapkan THR hanya diperuntukkan bagi para pekerja yang memiliki masa kerja minimal 3 bulan yang baru bisa untuk mendapatkan THR. Nah, jadi seperti itu guys, sedikit penjelasan mengenai THR. Ada komentar mungkin di sini? Tulis di kolom komentar. Nah, oke lanjut. Kemudian bagaimana sejarah mengenai THR di Indonesia ini? Nah, ternyata THR di Indonesia ini ternyata sudah dimulai sejak tahun yang lama sekali guys, yakni di tahun 1951, di mana pada tahun 1951 ini yang mana diawali dari Perdana Menteri Sukiman memberikan tunjangan kepada pamong praja. Saat ini bisa dikatakan sebagai PNS lah, seperti itu guys. Di mana pada saat itu Perdana Menteri Sukiman memberikan uang sewa atau persekot atau bisa dikatakan pinjaman awal, yang mana hal ini dilakukan oleh Sukiman pada saat itu untuk mendorong kesejahteraan lebih cepat. Dan kemudian uang persekot yang diberikan di awal tadi akan dikembalikan dalam bentuk potongan gaji pada bulan berikutnya. Nah, kemudian pada tahun 1952 ternyata kaum buruh atau kaum pekerja melakukan protes terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Sukiman ini. Dan akhirnya para buruh atau para pekerja ini menuntut pemerintah untuk memberikan tunjangan yang sama seperti yang diberikan kepada para pamong praja pada saat itu guys. Dan kemudian pada tahun 1954 akhirnya perjuangan para kaum buruh ini pun berhasil. Akhirnya pada tahun tersebut Menteri Perburuhan Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang hadiah lebaran guna menghimbau setiap perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran untuk para pekerjanya sebesar 1/12 daripada upah gaji mereka. Dan kemudian di tahun 1961 peraturan mengenai THR ini kembali berubah, di mana surat edaran yang semula bersifat himbauan berubah menjadi peraturan menteri yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada para pekerja minimal selama 3 bulan.
Dan kemudian di tahun 1994, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan menteri dengan mengubah istilah hadiah lebaran menjadi tunjangan hari raya atau THR yang kita kenal sampai saat ini. Dan kemudian di tahun 2016 kembali lagi terjadi perubahan terkait dengan THR ini guys. Adapun perubahan THR yang terjadi pada tahun ini, THR akan diberikan kepada para pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional. Nah, jadi seperti itu guys, sedikit sejarah mengenai asal-usul budaya THR ini tercipta di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ada komentar mungkin? Tulis di kolom komentar. Oke, nah kemudian apakah budaya THR ini hanya ada di Indonesia? Ataukah ada negara lain yang menggunakan budaya THR ini juga? Ya, ternyata ada guys. Ternyata bukan hanya Indonesia yang menggunakan budaya dari THR ini. Nah, ternyata ada juga negara lain yang menggunakan budaya dari THR ini. Ya, mungkin namanya akan berbeda, namun pada intinya konsep dan juga sistem caranya ya, hampir sama dengan THR yang ada di negara kita ini. Nah, berikut beberapa negara yang mengadopsi budaya THR. Yang pertama ada Belanda. Ya, ternyata negara kincir angin ini juga mengadopsi budaya THR loh guys. Namun, namanya berbeda, yakni Halloween Allowance, atau yang bisa disebut dengan tunjangan liburan. Melansir dari laman Dutch Review, Holiday Allowance diberikan kepada para pekerja yang akan mendapatkan liburan, maka perusahaan tempat mereka bekerja akan memberikan hak tersebut. Dari sisi tunjangan yang diperoleh merupakan hak pribadi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing para pekerja tersebut. Dan diketahui, THR di Belanda ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1920-an sebagai cara bagi para pemberi kerja untuk memberikan intensif bagi para karyawannya khusus untuk pergi berlibur. Namun, pada tahun 1960-an, para pekerja mampu untuk menikmati liburan mewah di luar negeri. Dan pada saat itulah liburan musim panas benar-benar terjadi. Nah, jadi seperti itu guys. Ternyata di negeri kincir angin itu juga ada THR. Ya, gimana menurut kalian? Nah, kemudian yang kedua ada Denmark. Nah, ternyata Denmark juga memiliki budaya THR loh guys. Melansir dari liveindenmark.burger, pada setiap bulan Maret, para buruh atau para pekerja di Denmark sana akan mendapatkan informasi atau pemberitahuan mengenai tunjangan, di mana perusahaan akan menghitung besarnya tunjangan selama setahun yang akan dihitung dari jatah cuti bulanan. Normalnya, besaran tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Denmark yaitu mencapai 12,5% dari gaji. Namun, Anda segera harus mengambil dan menentukan libur yang ditetapkan 1 Mei pada setiap tahunnya. Terlambat sedikit saja, jatah dari tunjangan Anda akan melayang dan Anda tidak akan menerima tunjangan dari pemerintah Denmark tersebut. Nah, jadi buat kalian yang bekerja di Denmark harus benar-benar menyiapkan terkait dengan kemana kalian akan berlibur nanti. Karena ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, terlambat sedikit saja tunjangan kalian akan lenyap sudah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Cina. Tradisi bagi-bagi uang kepada anak-anak juga disebut sebagai pemberian hadiah karena telah berpuasa selama 1 bulan penuh, atau yang biasa kita sebut dengan yang namanya angpau. Bang, angpaunya mana bang? Kali ini mengutip dari National Library Board Singapura, angpau sendiri berasal dari bahasa Hokkien. Angpau juga memiliki sebutan lain yang bernama hongbao, yang sejatinya angpau ini berarti sebagai hadiah berupa uang yang diberikan atau yang dibungkus dalam amplop yang berwarna merah. Dan mungkin kalian akan bertanya, kenapa amplop dalam angpau itu harus berwarna merah? Hal ini dikarenakan warna merah dalam tradisi Cina mengandung nilai filosofis sebagai simbol keberuntungan, kehidupan, dan kebahagiaan. Sehingga angpau atau hongbao ini diberikan sebagai harapan atau doa baik kepada para penerimanya. Di mana menurut sejarahnya, di era dinasti Song, memberikan uang atau yang disebut dengan lisi dalam bahasa Kanton sudah menjadi norma. Di mana pemberian angpau pada dinasti Song ini, pemberian angpau akan dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, lalu kepada para penabuh gong dan gendang di saat tahun baru, serta dari para tuan dan kepada budaknya. Hal inilah yang menjadi ungkapan simbolis untuk menyatakan perhatian, penghargaan, rasa syukur, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu guys. Ternyata di Cina juga ada budaya terkait dengan THR, yaitu bagi-bagi angpau. Angpaunya mana bang?
Nah, kemudian ada juga Amerika Serikat, guys. Ternyata Amerika Serikat ini juga memiliki budaya THR. Namun penamaan THR di Amerika Serikat ini berbeda, guys. THR di Amerika Serikat ini dinamakan sebagai bonus, yaitu bonus Natal dan juga bonus liburan. Di mana di negara Amerika Serikat ini, para pengusaha akan memberikan bonus tersebut pada setiap menjelang akhir Natal ataupun akhir tahun baru nanti. Nah, melansir dari New York Times, Viviana Zelizer, sosiolog dari Princeton University, menceritakan beberapa hal yang menarik dalam sejarah bonus dan menelusuri evolusinya dari hadiah hingga menjadi hak bagi para pekerja. Di mana di Amerika Serikat ini ternyata pemberian bonus ini sudah dilakukan sejak abad ke-19, guys. Namun pemberian bonus tersebut adalah dalam bentuk jam tangan, permen, ataupun koin emas. Dan kemudian pada baru pergantian abad ke-20, pengusaha mulai memberikan bonus tersebut menggunakan uang tunai. Nah, kemudian ada sedikit cerita menarik nih, guys, dari pemberian bonus di Amerika Serikat ini. Yaitu pada awal tahun 1902, JP Morgan and Company telah berhasil memecahkan rekor dengan memberikan masing-masing para pekerjanya gaji 1 tahun penuh sebagai bonus atau hadiah Natal. Di mana hadiah uang semakin terstandarisasi dan dihitung sebagai presentasi dari gaji mereka. Wah, gimana nih, guys? Bayangin dulu deh. Semisal kalian mendapat THR dari perusahaan kalian 1 tahun gaji kalian selama bekerja di perusahaan tersebut. Gimana? Tulis di kolom komentar. Nah, jadi seperti itu, guys. Sedikit pembahasan mengenai budaya THR kali ini. Dan sekarang kita bisa mengetahui, ternyata tidak hanya di Indonesia saja, guys, yang menggunakan budaya THR tersebut. Ternyata di negara lain pun juga ada yang mengadopsi budaya THR seperti di negara kita ini. Dan ya, semoga kita bisa menggunakan uang THR kita sebaik mungkin dan bisa menggunakan uang kita secara bijak juga. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan mengenai sejarah THR di Indonesia ini. Dan tentunya tidak lupa jika ada yang salah dalam pengucapan kata ataupun penyampaian informasi, tolong dimaafkan. Dan buat kalian yang ingin request terkait dengan pembahasan selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya Rian Darmawan dari Ruang Terbuka Hijau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.